Anak-anakku yang saleh dan salehah, boleh dimatikan dulu mikrofonnya masing-masing ya, biar enggak terdengar dari Ustadz ya, soalnya masih ada yang nyala. Oke, Ustadz buka salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya yang sudah jawab salam. Semoga doanya Ustadz sampaikan semua ya, tersampaikan semua ke anak-anakku yang saleh dan salihah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz pengen cek sama semangat kita nih hari ini ya. Oke, anak-anak yang saleh dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, bersemangat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, insya Allah semangat. Ini teman-teman baru kita yang kemarin belum sempat ikut masuk Google Meet, hari ini sudah pada ikut masuk ya. Ada Mas Albi, ada Mas Fatih ya. Nanti juga ada Mbak Talita dan lain sebagainya. Nah, kalau semua udah kumpul, insya Allah kita tambah semangat. Oke, Ustadz pengen lihat Bu Petiknya mana? Bu Petik 2A. Tunjukkan ke Ustadz. Oke, Mas Zafir sudah, Mbak Zara sudah. Oke, sudah. Oh, alhamdulillah sudah semua. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar halaman 100. Halaman 100. Ya, boleh buka halaman 100. Ini Ustadz udah tandain jadi gampang nih. Iya, subtema 4. Ya, subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Sudah ketemu semua halaman 100? Yang ini? Sudah ya? Oke. Pertama, kita akan belajar dulu tentang kalimat penolakan. Ya, tentang kalimat penolakan. Kalau penolakan itu artinya apa? Ada yang tahu nggak ya kalimat penolakan? Nggak mau, ya bahasa gampangnya nggak mau. Kalau kita nggak mau, ya kalau kita nggak mau, misal gini, ada orang itu meminta kita tolong, ya, atau memerintahkan kita. Kemudian perintah itu kok nggak sesuai dengan kebenaran. Contoh, ada orang meminta kita untuk menyembunyikan sandal teman, bener nggak? Kalau ada orang nih nyuruh kita untuk ngumpetin sandalnya teman kita, boleh nggak? Nah, kalau nggak boleh, kita bisa menolaknya, ya. Kita bisa menolaknya dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan, ya, dengan cara mengucapkan. Mengucapkannya dengan apa, Ustadz? Dengan kalimat penolakan. Ya, semua sudah buka ya halaman 100 ya. Oke, ya. Misal ada seseorang yang minta kita sesuatu, kemudian kita nggak mau melakukan karena itu nggak baik, maka kita bisa menolak. Atau misal ada orang ngasih informasi, contoh ada orang ngasih informasi, jangan ke alun-alun, di alun-alun ada monster, bener nggak kira-kira? Enggak ya, bohong ya. Masa di alun-alun ada monster? Itu monster kan cuma hayalan aja, ya, hayalan seseorang gitu ya. Nah, itu bisa juga kita menggunakan penolakan, ya. Tidak mungkin di alun-alun ada monster. Jika ada monster, paling itu monsteran, cuma mainan yang bentuknya besar, kemudian dalamnya orang, kemudian pakaiannya itu seperti monster. Nah, itu penolakan, ya, kalimat penolakan. Oke. Nah, untuk membuat kalimat penolakan, teman-teman, ya, untuk membuat penolakan itu ada 4 ciri-cirinya ya. Anak-anakku boleh lihat di sini. Ya, ada 4 penolakan, ada 4 ciri-ciri kalimat penolakan. Ustadz bacakan biar cepet ya, jadi kita nggak terlalu lama. Oke, yang pertama, dalam kalimat penolakan itu ada kata tidak, ya, ada kata tidak. Masih ada yang nyala ya, mikrofonnya masih ada yang nyala, boleh dimatikan dulu. Oke, ya, untuk membuat kalimat penolakan itu harus ada kata tidak. Contoh, makan, tidak mau, misal ya. Kemudian, ayo kamu sekolah, gitu ya. Di sekolah nanti kamu belajar. Jika kita saat itu sedang sakit, kita boleh menolak. Tidak, Bun, saya masih sakit. Nah, itu adalah kalimat penolakan. Kalimat penolakan, satu ciri-cirinya adalah ada kata tidak. Paham ya?
Paham, oke. Tidak. Kemudian yang kedua, nih, kalau ada teman atau orang tua atau siapapun meminta tolong sama kita, ya, ketika kita mengatakan tidak atau kita menolak, tersinggung enggak? Tersinggung ya? Tersinggung, banyak kan orang tersinggung. Contoh, Ustadz minta sama Mas Albi, ayo kita bangun sholat subuh, misal seperti itu, ya. Kemudian Mas Albi bilang, tidak, misal gitu. Ustadz yang membangunkan merasa jengkel enggak? Udah disuruh buat bangun, buat sholat, tiba-tiba Mas Albi bilang enggak mau. Nah, seperti itu misal Ustadz tersinggung enggak? Tersinggung ya. Ini cuma contoh ya, Mas Albi enggak gitu. Ini cuma contoh. Nah, pasti tersinggung. Nah, maka selain menggunakan kata tidak, kita juga boleh menutupnya dengan kata maaf, ya, atau boleh memulainya dengan kata maaf. Contoh, nih ya, contoh, Bunda nyuruh kita belajar, ya, Bunda nyuruh kita belajar. Mbak Zara, ayo sekarang waktunya belajar. Nah, ketika Mbak Zara kau menolak, enggak Bun, jangan sekarang, itu Bunda bisa tersinggung. Makanya kita harus pakai kata maaf. Ya, maaf Bunda, Zara tidak belajar sekarang dulu, soalnya Zara masih sakit perut. Nah, misal seperti itu. Ada kata maaf dan juga ada kata tidak. Ya, tujuan kata maaf adalah meminta maaf. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengikuti perintah atau permintaan dari Bunda, gitu ya. Kemudian ketika Bunda kita kemudian setelah kita menolak, Bunda kita bilang seperti ini, ya sudah, nggak apa-apa, karena kamu masih sakit perut, kamu istirahat dulu. Nah, kita harus ucapkan apa ke Bunda yang sudah baik hati, ya, nggak memaksa kita? Apa? Terima kasih. Betul, terima kasih. Ya, ketika kita mau mengatakan, mau menolak, jangan lupa gunakan kata maaf dan kata tidak. Ya, setelah Bunda memberikan kita, mempersilahkan kita, ya, bahwa kita nggak bisa melakukan itu, maka kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa, terima kasih Bun, karena sudah memberikan saya kesempatan untuk istirahat. Itu seperti itu, ya. Kemudian kalau misal nih, tadi Mbak Zara kan nggak bisa tuh belajar saat itu karena lagi sakit perut, ya. Maka Mbak Zara bilang sama Bunda, Bun, lain kali atau nanti ketika saya perutnya sudah sehat, saya janji akan belajar. Nah, itu ya 4 kata. 1 harus ada kata tidak, 2 harus ada kata maaf, ya, agar kita penolakannya itu bisa diterima. Kemudian ada ucapan atau kata terima kasih, ya, sebagai wujud terima kasih kita kepada orang yang sudah memberikan kita kesempatan, ya, untuk menolak. Kemudian yang ketiga, kita boleh katakan lain kali agar orang yang memerintahkan kepada kita itu bisa legowo, bisa senang hati, nggak marah ke kita, gitu ya. Nih contoh, di situ ada gambar enggak? Ada gambar 2 anak kecil. Lihat ya. Siapa yang membacakan? Siapa yang membacakan? Enggak. Oke, Ustadz aja. Oh, ini ada nih, Mas Sandi ya, mau bacain ya. Oke, Mas Sandi coba bacakan ya. Yang ada di gambar itu ada kata-kata tuh. Loh, kata Rio, besok pagi kita bermain bola yuk. Ya, itu adalah kalimat ajakan, ya. Kenapa itu kalimat ajakan? Karena itu ada kata yuk. Ya, yuk itu kemarin kalimat ajakan. Nah, si Rio berarti mengajak si siapa namanya? Ini ngajak si Rio, namanya Agung ya. Agung ini ngajak si Rio untuk main bola. Ya, main bola. Tapi si Agung ternyata tidak bisa main bola. Apa yang dikatakan Agung? Mas Sandi, apa yang dikatakan Agung? Yang dikatakan Rio. Boleh dibaca? Ya, di situ ada 2 kata ya, maaf dan tidak bisa, tidak ya, maaf dan tidak. Nah, kalimat penolakan itu adalah seperti itu.
tujuannya untuk menolak dari ajakan seseorang atau perintah seseorang, dan kita menggunakan kalimat itu bisa dengan kata maaf, ya, didahului kata maaf, dan satu lagi kita harus menggunakan kata tidak, artinya kita tidak bisa, ya. Kemudian di belakangnya ada alasan. Si Agung, si Rio, kenapa nggak bisa main bola sama Agung? Kenapa itu? Ada yang tahu? Kenapa si Rio nggak bisa main bola sama Agung? Ada yang tahu nggak kenapa? Iya, betul ya. Karena ternyata si Agung dia mau membantu ayahnya untuk membersihkan rumah. Nah, karena si Agung itu sudah janji akan membersihkan rumah bersama ayahnya, maka si Agung nggak bisa main bola sama si Rio nggak bisa main bola sama si Agung. Oleh sebab itu si Rio menolak, gitu ya. Nah, kalimat penolakan itu seperti itu, ya. Oke, paham nggak sampai situ? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita coba ke halaman 103. 103. Start minum dulu ya. Yang mau minum dulu. 103 sudah? Yang ada gambarnya kelinci, hiasan kelinci sama kupu-kupu? Sudah ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, kemarin kita sudah belajar untuk membuat gambar, namanya gambar imajinasi. Hari ini kita akan belajar membuat hiasan tapi dengan bahan-bahan alam, ya, dengan bahan alam. Halaman 103. 103 udah temu belum? Udah ya? Udah ya? Nah, kalau kemarin teman-teman, kemarin kita membuat gambar imajinasi, ya, membuat gambar imajinatif atau imajinasi, itu kita kemarin menggunakan pensil, menggunakan spidol, menggunakan pensil warna, kemudian menggunakan buku gambar. Nah, hari ini kita akan belajar membuat hiasan, ya, tapi kita menggunakan bahan alam. Bahan alam. Ada yang tahu nggak bahan alam itu apa? Iya, betul, ya. Bahan alam. Oke, terima kasih Mbak Yesa ya. Bahan alam adalah bahan, ya, untuk membuat hiasan, dan dia itu terbuat dari benda-benda atau bahan-bahan yang sudah ada di alam. Jadi dia nggak pabrik, yang membuat itu bukan pabrik, tapi sudah ada di alam, yang menciptakan Allah, ya, yang menciptakan Allah, alam Allah ciptakan. Nah, dari alam itu nanti banyak sekali bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat hiasan. Contohnya di situ, yang pertama itu ada gambar apa? Contoh bahan alam itu ada satu. Gambar apa itu? Biji-bijian. Betul, ya, biji-bijian. Jadi biji-bijian, Ustaz nanya dulu. Biji-bijian itu berarti ada kacang, ya. Kemudian ada apa lagi? Biji salak itu juga biji-bijian, ya. Jagung itu biji-bijian, ya. Jagung, salak, kemudian apa lagi? Ya, apa lagi? Banyak ya. Ada millet, ya, ada pakan-pakan burung itu yang biji-bijian, itu bisa untuk bahan alam. Kacang hijau itu bisa untuk alam. Nah, kacang hijau, jagung, kemudian apalagi millet dan lain sebagainya, itu kan ditanam, ya, ditanam oleh orang. Nah, itu adalah dari alam. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuat bahan atau membuat hiasan, ya, dari bahan alam. Oke, kemudian yang kedua, selain biji-bijian, bahan alam itu apa? Contohnya daun kering, ya. Daun kering bisa, daun basah juga bisa, ya. Pakai daun basah bisa nggak Ustadz? Bisa. Pakai daun kering bisa nggak Ustadz? Bisa, ya. Jadi daun, ya, mau basah mau kering itu bisa untuk hiasan Bulu ayam. dari alam. Oke, bulu ayam, betul, bulu ayam, ya. Bulu ayam itu juga dari alam. Kenapa? Karena dia dari makhluk hidup. Apa? Ayam. Oke, kemudian apalagi selain daun kering dan bulu ayam? Cangkang kerang. Cangkang kerang, ya. Di rumah ada nggak hiasan penutup apa? Penutup pintu yang dari cangkang kerang, ada nggak di rumah? Siapa yang punya?
Ada yang punya? Atau figura foto, ya, figura foto yang pakai cangkang kerang, ada nggak? Nah, kalau ada yang punya boleh. Oke, apalagi cangkang telur, ya, cangkang telur, betul. Cangkang telur itu atau kulit telur itu adalah dari alam. Kenapa? Karena telur yang mengeluarkan telur kan ayam, ya. Ayam itu adalah bagian dari alam. Oke, sampai sini paham enggak? Paham. Oke, Ustaz tanya. Oke, Ustaz tanya. Ini di sini ada gambar kelinci. Ada gambar kelinci. Ini pakainya bahan alam dari apa? Ini kelinci, kira-kira? Daun, ya. Betul, daun. Kemudian yang kedua, ada gambar kupu-kupu. Ini kira-kira buatnya dari apa nih? Apa ini? Dari apa? Bahan apa? Ya, betul, biji-bijian, ya. Di situ perhatikan tuh. Ya, yang tengah ini apa nih? Kuaci, ya. Yang tengah ini kuaci. Oke. Kemudian yang paling pinggir ini buah-buahan kecil, ya. Ada juga nih yang dari kacang hijau nih. Ini kacang hijau nih yang buat, ya, yang buat antenanya kupu-kupu. Ini kacang hijau. Nah, ini dari biji-bijian. Ini adalah contoh hiasan kupu-kupu yang terbuat dari bahan alam, yaitu biji-bijian, ya. Kemudian yang kedua ini adalah hiasan berupa gambar kelinci dan dia membuatnya adalah dari bahan alam, yaitu daun, ya. Ini ada daun basah, ada daun kering, ya. Oke, ini ya. Nah, sampai sini paham enggak? Paham enggak? Paham, ya. Oke, jadi selain kita bisa membuat gambar dengan pensil warna, dengan krayon, itu kita bisa membuat gambar dengan menggunakan bahan-bahan alam yang kita tempelkan, gitu ya. Tempelin sampai membuat sebuah gambar. Nah, itu namanya, teman-teman, yang ini, ya, yang ini namanya adalah kolase, ya. Yang ini adalah mosaik, ya. Ini namanya adalah karya atau kerajinan kolase dan mosaik, ya. Kolase dan mosaik. Jadi nanti kalau ada yang tanya, kalau kita menggunakan bahan alam itu bisa digunakan untuk hiasan apa? Jawabannya adalah bisa untuk hiasan mosaik dan bisa untuk hiasan kolase, ya. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat kolase atau mosaik apa saja? Bahan alam berarti ada biji-bijian, ada daun, ada cangkang kerang, ada cangkang apa namanya? Telur. Oke, kalau Ustadz menggunakan kulit salak, itu termasuk bahan alam bukan? Kulit salak. Bahan alam bukan? Bahan alam, ya. Kulit salak itu bahan alam. Kemudian daun kelapa itu juga bahan alam. Kalau sedotan itu bahan alam bukan? Sedotan alam bukan? Sedotan itu bukan alam, ya. Sedotan itu bukan alam. Kenapa, Ustadz? Kenapa sedotan bukan alam? Karena sedotan itu dia adalah produksi dari pabrik, ya. Semua bahan yang diproduksi oleh pabrik maka dia bukan bahan alam, dia masuknya adalah bahan buatan. Nah, besok kita akan belajar tentang bahan buatan, ya. Oke, ya. Jadi plastik, kemudian kaca, kemudian ada kertas, itu dia bukan bahan alam, dia bahan buatan, gitu ya. Karena dia dibuat oleh pabrik. Oke. Nah, kalau sudah paham, ya, boleh angkat 2 jempol digoyang-goyangkan. Angkat 2 jempol digoyang-goyangkan kalau sudah paham. Oke, mantap. Nah, kita akan belajar lagi, ya, halaman 112. Oke, ini Mas Selo sudah masuk nih, ya. Mbak Ariska sudah. 112. Yang ini nih. Ini Ustadz akan jelaskan saja biar cepat, ya. Oke, siap, ya. Oke. Anak-anak yang saleh dan salehah, teman-teman semua nih, ya.
di sini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Kalau pertama kemarin kita di rumah, kedua kita di sekolah, tiga kita di tempat bermain. Sekarang kita akan mencoba memahami tentang pengamalan Pancasila, ya, sila-sila dalam Pancasila di masyarakat. Masyarakat tahu nggak masyarakat itu apa artinya? Ya, masyarakat itu di lingkungan kita ada warga, itu masyarakat, ya. Ada teman-teman kita di kampung atau di perumahan kita, itu namanya masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah kumpulan orang yang banyak, itu masyarakat, ya. Kalau lebih detailnya lagi, kumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu itu disebut masyarakat. Tapi buat kita gampangnya, ketika kita di lingkungan, ya, di lingkungan rumah kita itu banyak orang, itu disebut masyarakat, ya. Ada tetangga, ada pedagang, ada apa lagi? Ada teman-teman kita, ada apa lagi? Teman ngaji, ya. Nah, itu masyarakat, ya. Nah, kita akan coba menerapkan sila dari Pancasila di kehidupan masyarakat. Oke, kita bisa lihat gambar yang sila ke-1 ini, ya. Kita mulai dari sila ke-1. Perhatikan yang ini dulu, ya. Oke, itu adalah gambar pengamalan sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Apa yang terjadi di situ? Menghormati perbedaan agama dengan tetangga, ya, sila ke-1, ya. Atau bisa juga misal gini, kita sholat, ya, kita sholat di masjid. Di masjid banyak orang enggak? Oke, ya, di masjid banyak orang, ya, ya, di masjid itu banyak orang. Nah, kita sholat di masjid itu adalah pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu beribadah, sholat, ya, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan masyarakat, ya. Bisa juga dengan cara menghormati, ya, itu satu. Kemudian ketika lagi ada selamatan, misalnya tetangganya Mbak Rizka itu baru ada yang melahirkan. Nah, tetangganya ini memanggil tetangga-tetangga yang lain untuk datang untuk mendoakan, ya, untuk tasyakuran, ya, untuk syukuran. Nah, berdoanya kita pada saat itu bersama orang banyak di rumahnya tetangganya Mbak Rizka itu adalah pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian yang gambar kedua itu apa tuh? Yang gambar kedua, ya, benar Mbak Zara, ya. Oke, terima kasih Mbak Zara. Itu adalah menjenguk tetangga yang sakit, ya, beradab, ya, beradab. Nah, arti beradab kemarin kan kita bisa artikan dengan membantu. Nah, di sini ada orang yang sakit, kita boleh tengok, ya, kita tengok, kita kasih semangat, ya, kita kasih semangat, ya, Mbak, Mas, atau Ayah, atau Bunda, atau temanku, saya hari ini jenguk kamu, saya berharap semoga kamu sehat, kita doakan, ya. Kemudian gini, oke Mas, oke lagi, ya. Nah, ketika saudara kita atau teman kita atau tetangga kita yang sakit, kemudian kita bawakan buah tangan. Buah tangan kemarin apa buah tangan? Oleh-oleh, ya. Oke, kita bawakan oleh-oleh, buah-buahan. Kira-kira yang sakit seneng enggak dibawain buah-buahan? Seneng, ya. Nah, nanti teman kita yang sakit karena dia seneng, kemudian dia jadi cepat sembuh. Apalagi dikasih buah-buahan. Buah-buahan itu banyak vitaminnya. Kalau dimakan, nanti orang yang sakit dia akan cepat sembuh, cepat pulih. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila sila kedua di kehidupan masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga itu gambar apa? Sila ketiga. Gambar apa? Ya, kerja bakti membangun pos ronda. Kira-kira ada yang tahu nggak pos ronda itu buat apa sih pos ronda? Gini, ya. Nih, kalau malam-malam semua orang tidur, pernah nggak dengar cerita ada maling? Pernah dengar nggak? Ada maling, pernah dengar nggak? Pernah, ya. Kenapa kok ada maling? Karena nggak ada yang jagain. Kalau ada yang jagain tempat itu, ada satpam atau ada security atau ada hansip,
maka akan aman tuh, kampungnya akan aman, perumahannya akan aman. Nah, tempat ya, tempat untuk hansip, tempat untuk warga, tempat untuk security, untuk menjaga keamanan itu disebut pos kamling atau bisa juga pos ronda. Ya, pos ronda itu tempat untuk orang-orang atau warga atau hansip untuk menjaga kampung, menjaga perumahan biar aman, nggak ada maling. Nih, kira-kira kalau ada maling mau masuk ke rumah, mau masuk ke desa, tapi di depan pintunya desa itu ada warga yang lagi ronda, ya lagi menjaga, malingnya berani masuk enggak? Enggak berani ya, takut mesti, akhirnya aman desanya. Nah, pos ronda itu adalah tempat untuk menjaga. Nah, dengan kita bekerja bakti membuat pos ronda itu artinya kita mengamalkan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita bersatu padu bersama-sama membuat pos ronda, menciptakan keamanan di masyarakat. Nah, itu artinya ya. Kemudian yang keempat, lagi apa itu ya, gambar apa ya? Memilih kepala desa. Iya, memilih kepala desa. Ustadz tanya, di desa itu ada yang memimpin desa, itu namanya apa? Kepala desa. Betul, kepala desa. Pertanyaan Ustadz selanjutnya, kalau di desa, ya betul, kalau di desa itu kan ada kepala desa. Kepala desanya itu 1, 2, apa 3? Berapa? 1 ya. Nah, karena kepala desanya cuma 1, maka dia harus dipilih. Ya, karena kepala desanya cuma 1, dia harus dipilih. Nah, orang-orang itu kemudian kumpul, kemudian berdiskusi, kemudian bermusyawarah, kemudian menentukan 1 orang untuk menjadi kepala desa. Itu adalah pengamalan Pancasila sila keempat. Ya, pengamalan sila keempat ya, yaitu kalau diterjemahkan adalah musyawarah untuk mufakat atau berdiskusi untuk menentukan siapa kepala desanya, karena cuma 1. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila sila keempat. Bunyi Pancasila sila keempat masih ada yang ingat gak? Pancasila sila keempat. Oke, bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Pancasila sila keempat, 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu ya, ada kata musyawarah. Musyawarah itu artinya menentukan, ya. Kemudian untuk musyawaratan perwakilan. Nah, yang mewakili itu adalah orang-orang tertentu saja, enggak semua satu kampung itu, enggak. Orang-orang tertentu, ya. Misal dari kampung ini 1, dari kampung ini 1, dari kampung ini 1 untuk menentukan 1 kepala desa. Kampung maksudnya Ustadz adalah dukuh ya, dukuh. Karena dari desa itu ada beberapa dukuh. Atau dari 1 RT mewakili 1 RT 1, 1 RT 1, kemudian menentukan siapa kepala desa. Itu disebut dengan musyawarah dan perwakilan, diwakilkan, ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang kelima. Apa tuh? Gambar apa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin ini pengamalannya agak terlalu jauh. Ustadz akan coba pengamalan yang dekat banget. Ya, contoh. Mikrofonnya matikan semua dulu ya. Ustadz mau menjelaskan ya. Oke, terima kasih. Gini, keadilan sosial artinya apa? Ketika ada di kampung itu ya, di kampung itu misal ada orang yang susah, ya, ada misal ada 5 orang yang susah, dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya beras untuk makan, maka ketika kita ingin membagi, kita bagi semua 5-5-nya atau kita cukup 4 saja yang dibagi? 5-5-nya, itu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, ya. Misal nih, ada 4 dukuh dalam 1 desa, ya. 1 dukuh itu dibuatkan jalan,
Ya, dibuatkan jalan karena jalannya rusak. Ya. Kemudian di dukuh lain juga jalannya rusak. Kira-kira yang dibuatkan jalan itu satu dukuh apa 5 dukuh? 5 dukuh. Semuanya ya, semuanya harus dibuatkan jalan yang rata. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan uangnya nggak cukup Ustadz. Itu gampang, nanti diatur sama Pak Lurah atau kepala desa dan juga masyarakat. Misal dukuh 1 dibikin dulu jalan, nanti nunggu ada dana lagi dukuh kedua, nanti dana lagi dukuh ketiga. Itu adalah artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dicontoh di buku itu adalah membuka usaha. Itu juga termasuk dalam pengamalan Pancasila sila kelima. Contoh, ketika dalam satu desa itu ada banyak pengangguran, pengen kerja nggak kalau nganggur? Pengen ya. Kenapa? Karena ketika nganggur itu dia nggak punya penghasilan, nggak dapat uang buat makan, buat jajan anaknya, buat berobat kalau sakit. Itu kalau nggak kerja nggak punya. Nah, kalau saya misal Ustadz doakan ini ya, misalnya Ustadz kok kaya, Ustadz kaya, rumahnya banyak ya, kemudian uangnya banyak, maka Ustadz akan membuat usaha biar orang-orang di sekelilingnya Ustadz itu bisa bekerja. Nah, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan cuma kaya sendiri, tapi kita juga berbagi. Dengan cara apa? Membuka lapangan pekerjaan. Gitu ya. Paham ya? Kalau anak-anak, kalau ini pengamalan di anak-anak, contohnya seperti ini. Misal anak-anak punya teman banyak di sekeliling rumah. Ya. Nih anak-anak punya teman banyak di sekeliling rumah, seumuran dengan anak-anak semua. Nah, misal kok Mas Fatih hari itu ulang tahun, ya, misal Mas Fatih hari itu ulang tahun, yang dipanggil cuma teman-temannya Mas Fatih doang yang dekat 5 orang, atau semua teman-temannya Mas Fatih yang ya yang nggak akrab dengan Mas Fatih juga diundang? Mas Fatih diundang semua ya, diundang. Nah, ketika anak-anak itu mengundang semua anak-anak di sekelilingnya teman-teman ya untuk ikut merayakan ulang tahunnya anak-anak di rumah, maka itu adalah pengamalan Pancasila sila ke-5. Anak-anak adil terhadap semua teman-temannya, nggak milih-milih 1, 2, 3 karena akrab kemudian dipanggil, yang lain enggak. Itu enggak boleh ya. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, itu tadi kita udah belajar Indonesia. Kita sudah belajar apa lagi? PPKN. Kita sudah belajar seni. Nah, kita sekarang akan coba belajar matematika. Ya. Anak-anak boleh buka halaman 107. 107. Oke ya. Sambil anak-anak buka halaman 107, Ustadz akan coba menyiapkan ini medianya ya. Ustadz coba bikin pakai papan tulis virtual. Coba ya, bisa Anda ya. Halaman 107. Sudah belum? Nanti kita bahas 2 pertemuan kalau susah ya. Oke, Ustadz akan coba dulu pakai layar ya, pakai layar, nanti muncul nggak di HP-nya teman-teman ya. Oke, Ustadz siapkan dulu papan tulis virtualnya, bisa muncul nggak di? Kok nggak muncul ya? Oh, oke, coba nih. Oke, di layar anak-anak muncul papan tulis enggak? Papan tulis dari komputer? Enggak. Belum ya? Oke, Ustadz coba siapkan dulu. Oke, tunggu dulu ya. Wah, sepertinya sinyalnya kurang bagus ini. Oke, sepertinya ada kendala ya. Ustadz tunggu dulu. Kalau nggak bisa, berarti nanti kita matematika yang hari Selasa ya. Oke. Dalam? Oke, anak-anak, sepertinya nggak bisa, Oke, gini aja.
untuk matematika biar kita tidak terlalu pusing hari ini, Ustadz bahas hari Selasa ya. Ya, gitu ya. Oke, soalnya Ustadz nyiapin medianya pakai papan tulis virtual biar gampang daripada pakai papan tulis ini kekecilan, tapi belum bisa. Ya, biar kita juga nggak pusing karena hari ini juga ada PH ya, bahasa Jawa ya. Anak-anakku, Ustadz minta hari ini nanti belajar bahasa Jawa dulu ya. Ustadz lanjutkan matematika hari Selasa. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Berarti nanti teman-teman bisa pelajari halaman 107 ya. Teman-teman halaman 107 dipelajari, kemudian kerjakan soal 108 ya. Jadi Ustadz besok akan bahas 107 dan 108 gitu ya. Paham ya? Ya, pelajari halaman 107, kemudian nanti isi soal halaman 108 gitu ya, untuk kita bahas besok ya. Oke, alhamdulillah karena hari ini sudah selesai ya. Karena ini sudah selesai, kita tutup. Oke, ini Ustadz kok enggak. Oke, kita tutup dulu. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Exit page. Reload. Oke, tadi terputus dulu Ustadz ya. Oke, udah lihat Ustadz belum? Oke, ayo kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa ya. Anak-anakku yang salih dan salih ya, masih dengar suara Ustadz enggak? Masih dengar suara Ustadz enggak? Dengar suara Ustadz ya? Oke, gini anak-anak ya, sebelum Ustadz tutup dengan doa, harusnya hari ini kita sudah masuk ke sekolah, tapi karena PPKM diperpanjang jadi ditunda dulu ya. Enggak apa-apa ya, sabar ya, nanti kalau sudah waktunya kita bisa masuk, Ustadz nanti sampaikan biar kita bisa masuk ya. Oke, satu lagi, besok hari Selasa usahakan pakai seragam ya. Mas Aryo bisa pakai seragam, kemudian siapa lagi? Mas Kenzi bisa pakai seragam, Mas Zafir bisa pakai seragam, biar kita tambah semangat ya. Nanti Ustadz sampaikan besok seragamnya apa ya. Oke, Ustadz cukupkan sekian, kita tutup ya dengan bersama-sama membaca hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.